Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua diberi kesehatan ya, dan dijauhkan dari segala penyakit. Amin ya rabbal alamin. Hari ini kita akan belajar statistika tentang ukuran penyebaran data. Salah satu contohnya, apakah ada yang tahu? Sepertinya sudah ada yang tahu ya, tapi tetap akan saya kasih tahu. Salah satu contohnya itu untuk menghitung pemerataan usia penduduk oleh Badan Pusat Statistika. Untuk lebih jelasnya, silahkan kalian simak dan tonton video pembelajaran hari ini ya. Selamat menyaksikan. Ukuran penyebaran data berkelompok terbagi menjadi yang pertama, simpangan rata-rata, dan yang kedua, simpangan baku. Kita akan membahas simpangan rata-rata terlebih dahulu. Nah, simpangan rata-rata itu adalah nilai rata-rata dari selisih setiap data dengan nilai mean atau rataan hitungnya. Biasanya simpangan rata-rata itu dilambangkan dengan SR. Untuk rumus data berkelompoknya yaitu SR sama dengan data pertama sampai dengan data ke N FI dikalikan dengan nilai mutlak XI dikurang X bar dibagi data pertama sampai dengan data ke N FI, di mana SR yaitu simpangan rata-rata, XI yaitu data ke I, X bar adalah rataan hitung atau mean-nya, FI adalah frekuensi data ke I. Sekarang kita masuk ke contoh soal simpangan rata-rata. Tentukan simpangan rata-rata dari data berikut. Telah tersaji sebuah tabel data berkelompok, bisa dilihat. Sekarang akan saya jelaskan cara mendapatkan hasil simpangan rata-ratanya. Yang pertama kita cari dulu mean-nya atau rata-rata dari data berkelompok tersebut. Sebelumnya sudah kita pernah pelajari, sekarang kita ingat-ingat lagi. Sudah tersaji sebuah data berkelompok dengan jarak kelas 41 sampai 45, 46 sampai 50, dan seterusnya sampai 61 sampai 65. Nilai tengah kelas dari 41 sampai 45 yaitu adalah 43. Begitu juga seterusnya sampai 61 sampai 65, nilai tengah kelasnya yaitu 63. Nah, sekarang sudah diketahui XI-nya yaitu 43, 48, 53, 58, dan 63. Tinggal kita kalikan saja FI dengan XI-nya supaya mendapatkan hasil nilai rata-rata atau mean-nya. Untuk jumlah FI tadi adalah 30. 30 kita kalikan dengan XI-nya. Yang pertama 43 dikali 30 hasilnya 258. 30 dikali 48 hasilnya 114, seterusnya sampai hasil 63 dikali 30 yaitu hasilnya 504. Nah, sudah terisi semua kolom FI dikalikan dengan XI-nya. Tinggal kita jumlahkan saja semua nilai tersebut, semua hasilnya. Kita jumlahkan, mendapatkan hasil 1635. Telah diketahui, tadi jumlah data keseluruhannya yaitu 30. Nilai FI dikali XI-nya yaitu 1635. Kita bagi saja untuk mendapatkan hasil mean-nya. 1635 dibagi dengan 30 hasilnya 54,5.
Sudah kita ketemui hasil meannya tadi, yaitu 54,5. Sekarang simpangan rata-ratanya atau tidak tepat atau meleset. Nah, tadi sudah diketahui hasil meannya atau X-bar, yaitu 54,5. Sedangkan XI-nya yaitu 43. 43 dengan 54,5 itu adalah berbeda. Selisihnya adalah 11,5. Itu jauh. Selisihnya sangat jauh. Nah, itu berarti simpangannya 11,5 adalah simpangan dari data tersebut. Selanjutnya kita kerjakan nilai mutlak XI dikurang X-bar. Sama seperti tadi, kita kurangkan saja. Tadi kan telah diketahui nilai X-barnya yaitu 54,5. Dan XI-nya ada 43, 48, 53, 58, dan 63. Kita kurangkan saja semua nilai XI dengan X-bar. Karena di sini rumusnya mutlak XI dikurang X-bar. 43, mutlak 43 dikurang 54,5. Kecil dengan besar, kebanyakan bingung bagaimana mengurangkannya. Bisa saja kita balikan menjadi 54,5 dikurang 43. Karena hasilnya akan sama dengan nilai yang mutlak 43 dikurang 54,5. Hasilnya akan tetap sama. Nah, ini enaknya nilai mutlak karena selalu diambil nilai yang positif. Kita hitung 54,5 dikurang 43 hasilnya 11,5. 54,5 dikurang 48 hasilnya 6,5. Nah, karena ini 54,5 dikurang 53 hasilnya 1,5. Nah, karena selanjutnya yaitu 58 dan 63, kita kembalikan saja seperti semula. 58 dikurang 54,5 hasilnya 3,5 dan 63 dikurang 54,5 hasilnya 8,5. Telah diketahui seluruh data nilai mutlak XI dikurang X-barnya. Sekarang kita kalikan FI-nya, frekuensi data, dengan nilai mutlak XI dikurang X-bar tadi. Frekuensi datanya jumlahnya yaitu 30. 30 kita kalikan dengan 11,5 hasilnya 69. 30 dikali 6,5 hasilnya 19,5. Begitu pula seterusnya sampai 8,5 dikali 30 hasilnya 68. Telah kita ketahui nilai seluruhnya, seluruh data hasilnya kita jumlahkan dari 69 sampai 68 tadi kita jumlahkan dan mendapatkan hasil 165. Itu adalah nilai FI dikalikan mutlak XI dikurang X-bar. Hasilnya 165. Sekarang rumusnya yaitu SR data pertama sampai dengan data ke N FI dikalikan mutlak XI dikurang X-bar dibagi dengan jumlah keseluruhan data. Tadi FI dikalikan mutlak XI kurang X-bar nya yaitu 165 dibagi dengan jumlah keseluruhan datanya. Frekuensi, jumlah seluruh frekuensi data yaitu 30. 165 dibagi dengan 30 hasilnya adalah 5,5. Jadi simpangan rata-ratanya adalah 5,5.
Simpangan baku atau biasa disebut dengan simpangan deviasi standar adalah akar dari jumlah kuadrat deviasi dibagi banyaknya data. Biasanya dilambangkan dengan S kecil. Data berkelompoknya yaitu S kuadrat sama dengan akar data pertama sampai dengan data ke N Fi dikalikan dengan Xi dikurang X bar dalam kurung kuadrat dibagikan dengan data pertama sampai dengan data ke N Fi, di mana S adalah simpangan baku, Xi adalah data ke I, X bar adalah rataan hitungan atau mean, Fi adalah frekuensi data ke I. Sekarang kita masuk ke contoh soal simpangan baku. Tentukan simpangan baku dari data berikut. Sudah tersaji sebuah data berkelompok dalam tabel. Isi tabelnya sama seperti contoh sebelumnya di simpangan rata-rata. Maka lanjut saja kita menjawabnya. Nah, sebelumnya kita sudah mendapatkan nilai X barnya dari contoh simpangan rata-rata, maka selanjutnya kita menjawab untuk rumus simpangan bakunya. Untuk yang pertama kita jawab dulu, kita mencari Xi dikurang X bar dikuadratkan. Kita cari nilai itunya setiap data. Cara mendapatkan hasil Xi dikurang X bar kuadrat adalah dengan cara 11,5 kita kuadratkan, maka hasilnya 132,25. Seterusnya sampai 8,5 kita kuadratkan, maka hasilnya adalah 72,25. Nah, telah kita dapatkan hasil setiap data dari Xi dikurang X bar dikuadratkan. Selanjutnya kita kalikan dengan frekuensi setiap datanya, yaitu yang 6, 3, 5, 8, 8. Kita kalikan nilai frekuensi tersebut dengan nilai Xi dikurang X bar kuadrat tadi. Nah, caranya 132,25 dikalikan 6, maka hasilnya 793,5. Begitu pula sampai seterusnya, sampai 72,25 dikalikan 8, maka hasilnya 578. Telah kita dapat hasil perkalian tadi dari data-data tersebut. Lalu kita jumlahkan semua nilainya, maka mendapatkan hasil 1607,5. Nah, hasil tersebut kita bagikan dengan nilai seluruh data frekuensinya, yaitu 30. Sekarang tinggal kita hitung 1607,5 dibagi 30, hasilnya adalah 53,58. Karena rumusnya ada akar, maka kita akarkan hasil 53,58 tadi dan menjadi 7,32. Jadi simpangan bakunya dari data tersebut adalah 7,32. Terima kasih ya sudah menonton video pembelajaran hari ini dari awal sampai habis. Semoga ilmu yang bermanfaat dapat digunakan untuk kedepannya. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.